Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup anggaran bank. Sebelumnya, apa sih anggaran itu? Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis. Biasanya dalam bentuk angka yang berisi perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Nah, di industri manufacturing, kegiatan meliputi pemasaran, produksi, keuangan, dan seterusnya itu dilakukan secara bersamaan. Nah, namun di dunia perbankan itu berbeda, pemasaran dan produksinya berjalan secara serentak dikarenakan yang dijual itu jasa, dan perlu diketahui sendiri jasa itu tidak bisa disimpan, yang artinya jika tidak ada transaksi dari nasabah maka bank tersebut tidak dapat melakukan proses produksi. Meski begitu, bank tetap harus siap setiap saat dikarenakan bank itu butuh dana, tenaga kerja, manajemen, fasilitas, dan lain-lain sebagainya supaya bisa langsung menjalani kapanpun dan dimanapun saat nasabah butuh. Jadi di dalam perbankan itu penyusunan anggaran untuk produksi dan penjualan atau pemasaran dilakukan secara sekaligus, bukan terpisah. Nah, setelah dana terkumpul, bank akan menyalurkan dalam bentuk kredit atau investasi lainnya. Dari situ, bank mendapatkan keuntungan yang selisih antara bunga yang dibayar ke masyarakatan dan bunga yang diterima dari pinjaman itu disebut dengan margin. Tapi, sekarang fungsi bank itu makin luas. Luas tidak hanya melayani kredit, tetapi juga melayani layanan keuangan lainnya atau finansial intermediasi, dan makin terhubung dengan sistem moneter negara. Jadi fungsi dana bank juga makin kompleks supaya bank juga bisa bersaing. Maka mereka itu harus merencanakan dan mengatur dana dengan baik. Jangan sampai dananya terlalu banyak yang menganggur atau disebut dengan over liquid. Dan biaya dana juga harus efisien. Setelah itu bank harus pintar mengalokasikan supaya hasilnya itu optimal. Jadi perencanaan dan penyusunan anggaran di tahap ini sangat penting karena dunia perbankan itu terus berkembang dan memasarkan dulu layanan keuangan baru. Jika menemukan target yang jelas, nah di situ dicari sumber dananya. Ini yang membuat perencanaan itu lebih akurat. Nah, untuk proses alokasi dan penanaman dana ini, bank itu butuh sistem kerja yang rapi, detail. Disinilah fungsi anggaran itu akan menjadi kunci agar semua perjalanannya itu semakin lancar dan tujuan bank itu bisa tercapai. Di sisi lingkup yang lain, penting dari penggunaan dana bank itu anggaran penanaman atau investasi bank, sebab apabila dana tersebut tidak diinvestasikan maka dana yang dimiliki tersebut tidak akan memberikan pendapatan bagi bank yang bersangkutan, atau terjadi idle fund yang disebut dengan dana yang menganggur. Dan masing-masing bentuk penanaman dana bank tersebut akan memberikan hasil yang sangat bervariasi antara satu jenis penanaman dengan bentuk penanaman yang lainnya. Variasi tersebut dapat berupa tingkat risiko, tingkat pendapatan, tingkat kesulitan, tingkat jangka waktu penanamannya, maupun bentuk serta lokasi penanaman dana itu sendiri. Tentu sudah menjadi kewajiban dari manajemen bank untuk merencanakan investasi apa penanaman dana tersebut untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Nah, sekarang pendapatan bank itu tidak hanya dari investasi atau kredit, tetapi dari jasa-jasa perbankan yang makin beragam dan berkembang pesat. Bahkan penghasilannya itu lebih besar dari sektor investasi. Dari layanan ini, bank itu mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama itu ada komisi atau fee, dan yang kedua itu dana nasabah yang otomatis mengendap tanpa bunga. Tetapi menyusun anggaran untuk jasa ini tidaklah mudah karena sifatnya yang abstrak, sulit diukur biayanya, dan biaya operasional itu harus tetap berjalan meski tidak ada transaksi.
Jadi perencanaan anggaran jasa perbankan ini butuh strategi yang lebih akurat dan fleksibel untuk mendapatkan semua kegiatannya. Bank juga membutuhkan berbagai sarana seperti tenaga kerja, manajemen sistem kerja, perangkat-perangkat lunak, dan seterusnya. Tetapi berbeda dengan perusahaan manufakturin yang lebih mengandalkan kualitas SDM dan sistem kerja daripada peralatan fisik karena sulit untuk mengukur komisi atau sulit mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap hasil usaha. Untuk SDM dan manajemen dianggap sebagai overhead. Sementara itu, sarana seperti formulir, telepon, dan sistem kerja lainnya lebih mudah disuruh atau dihubungkan dengan volume kerja. Jadi sering dilakukan variable cost atau biaya yang sering berubah sesuai dengan aktivitas bank. Semua aktivitas bank mulai dari mengelola dana, mengukur kredit, mengatur layanan jasa, sampai mengelola sarana kerja, pada akhirnya semua itu harus diukur berubah pendapatan dan berubah biayanya. Manajemen perlu tahu apakah bank itu akan untung atau akan rugi untuk kedepannya. Operasional berjalan, maka hasilnya itu dievaluasi secara berkala untuk melihat apakah sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Jika belum sesuai, harus segera dicari penyebabnya dan ditentukan kebijakan untuk perbaikannya. Semua ini butuh sistem anggaran yang baik sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan. Nice. Jadi bisa kita pahami bahwa pengelolaan dana, jasa, dan seluruh aktivitas perbankan itu tidak bisa lepas dari pentingnya anggaran. Dengan anggaran yang lebih baik, maka bank itu tahu kemana arah usahanya, keputusan yang dapat diambil, dan pastinya lebih siap untuk bersaing. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.